Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba meresensi atau mereview dari sebuah buku. Nah, buku ini saya beli kemarin ketika ada Islamic Book Fair tahun 2002 ini. Buku ini, kenapa saya beli buku ini? Karena ini adalah buku komik ya, buku komik, sehingga saya ngerasa bacanya nggak akan terlalu berat, dan juga ini tentang Nabi Muhammad SAW, jadi ini pasti menarik dan sangat penting. Secara tahun terbitnya sebetulnya buku ini sudah lama ya, yaitu cetakan pertamanya itu April 2014, tapi kemudian dicetak ulang, yaitu cetakan ke-21 itu di bulan Oktober 2021. Nah, judulnya adalah Komik 100 Kebiasaan Nabi. Buku ini diterbitkan oleh Salsabila. Penerbit Salsabila ini merupakan bagian dari penerbit pustaka Al-Kautsar. Nah, ini penerbitnya sudah ternama gitu ya. Di sini memang ada 100 ya tentang kebiasaan Nabi, tapi mungkin saya akan bedah ataupun review hanya beberapa. Untuk penulisnya atau yang membikinnya, atau di sini ada ya datanya. Naskahnya itu ditulis oleh apa ini ya, Strike Diwi gitu ya. Kemudian komik ini yang bikin adalah Wawan Kungkang. Nah, Wawan Kungkang ini namanya unik gitu ya. Nah, kemudian ISBN-nya 4071695602978. Kemudian jumlah halamannya ini sekitar 204 ya. 204 halaman ya. Tapi karena komik, maka ini saya yakin nggak terlalu lama membacanya. Tapi lebih baik membacanya jangan terburu-buru, supaya kita bisa menyelami makna dari apa yang ditulis dalam komik ini. Nah, kemudian menurut saya sudah baca, memang belum tamat tapi sudah baca banyak. Komik ini ringan ya dan mudah dimengerti, mencantumkan hadis-hadis yang sangat mengena dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kerasa itu kok baru dengar, kok baru baca dari hadis ini gitu ya. Nah, harga bukunya kalau dibanderolnya adalah 42.000. Nah, ketika Islamic Book Fair kemarin itu ada diskon 20%. Saya kurang tahu berapa persennya, tapi kalau tidak salah 32. Nah, 32.000, tapi muatannya itu tentu ya lebih besar gitu ya manfaatnya. Nah, baik, saya akan mereview atau membacakan ya beberapa bagian dari buku ini. Memang akan lebih mengena kalau kita baca sendiri ya, karena ini kan komik gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan mencoba membacakan di sini beberapa. Pertama, judul tentang meniup makanan. Nah, ini ceritanya ada bapak-bapak yang datang gitu ya. Kemudian ketika nyampe di rumah disuguhi kopi oleh istrinya. Nah, dia protes ya, "Ibu ini gimana sih? Mosok suami pulang disuguhin kopi dingin gini?" Nah, kata ibunya, "Sabar-sabar nih, diganti yang baru." Nah, gitu dong, kata bapaknya. Langsung diminum ya, langsung diminum. Terus kemudian diperingatkan sama istrinya, "Awas Pak, kopinya masih panas." Sampai ini ya, mulutnya itu kepanasan, lidahnya serasa terbakar. Gitu ya, ditiup. "Pak," diprotes sama istrinya, "Pak, ngapain ditiup Pak? Kopi dingin protes, kopi panas juga protes. Giliran dikasih yang panas malah ditiup-tiup," kata istrinya. Nah, jadi serba salah gitu ya. Ibu-ibu ngasih kopi dingin diprotes, ngasih kopi panas juga diprotes. Di sini kemudian ada hadis Nabi. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meniup-niup makanan atau minuman. Ini hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi ini hadis keseharian kita, ternyata kita itu tidak dianjurkan atau bahkan dilarang untuk meniup-niup makanan dan minuman.
Nah, yang selanjutnya ini juga tidak kalah bernasnya gitu ya. Ini judulnya tentang menghina. Nah, ada seorang anak kecil gitu ya, ngomong sama temennya, itu siapa? Wah, dibilangnya, dulu dia dijuluki si anak King Kong. Nah, si anak tadi bertanya, sekarang si monyet katanya gitu kan. Ternyata bener-bener si monyet gitu. Maksudnya apa? Kita itu tidak boleh untuk menyebutkan julukan-julukan yang buruk. Ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW berkata, cukuplah seseorang itu memperoleh kejelekan apabila ia menghinakan saudaranya sesama muslim. Nah, itu dia ya. Peringatan untuk kita semua bahwa kita itu tidak boleh memanggil-manggil atau mengatakan kejelekan dengan kepada saudara sesama muslim. Nah, ketika kita menghinakan, itu sebetulnya kita sedang mendapatkan kejelekan dari perbuatan kita sendiri. Tuh, sering ya kita manggil hal-hal yang jelek ke teman-teman kita. Ini lagi ya, tentang pelan-pelan. Nah, jadi ada orang yang buru-buru nih, sedang nyari barangnya itu. Lanjutlah. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada azan dan sudah sholat, kita lanjutkan. Tentang sholat bau jengkol. Nah, jadi ada seseorang yang datang ke musola atau masjid gitu ya, tapi posisinya itu nggak seimbang safnya antara kanan dan kiri, ada yang kosong, ada yang penuh. Ternyata ketika seseorang ini sudah masuk ke barisan, baru tuh dia tahu kalau ketika setiap takbir itu tercium bau jengkol dari sebelah yang kosong itu. Sehingga dia baru tahu nih kalau ternyata yang pindah-pindah itu menghindari bau jengkol dari orang atau jamaah di sebelahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah menjauhkan diri dari kami, atau pula supaya ia menjauhkan diri dari masjid. Nah, teman-teman, ini masih banyak lagi ya tentang isi yang keren dari buku ini. Dan saya sepakat dengan yang tertulis di sampul belakang buku ini, atau komik ini, bahwa belajar Islam tidak harus bikin kening berkerut. Belajar Islam juga bisa dengan cara yang asik dan menyenangkan. Nah, komik ini memang banyak memberikan pengetahuan, bahkan mungkin pengetahuan yang sudah kita peroleh, tapi dengan kemasan yang menarik sehingga kita ngerasa kok ini kayaknya hadis yang baru gitu, padahal ini sudah pernah kita dengar. Tapi banyak juga ya hadis-hadis yang baru bagi saya, baru gitu saya dapatkan atau saya baca. Komik ini bisa masuk ke segala umur ya, bisa anak-anak, remaja, bahkan orang tua, karena bacanya itu enak sekali, sehingga sangat direkomendasikan untuk kita semua. Nah, teman-teman tertarik dengan buku ini atau komik ini, silahkan datangi toko buku terdekat atau bisa pesan secara online. Nah, itu dia teman-teman resensi atau review dari komik yang berjudul 100 Kebiasaan Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.